Salve, kembali kita berjumpa dengan Regi hari ini tanggal 13 Januari 2026. Kembali saudara, marilah kita mau bersama-sama bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita, dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datang dan belajarlah dari Yesus. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Samuel 1 ayat 9 sampai dengan 20 dan Injil Markus 1 ayat 21b sampai dengan 28. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam pengajarannya saudara, Tuhan kita Yesus membuat semua pendengarnya takjub. Kenapa? Mereka menjadi takjub karena ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat, saudara. Ahli-ahli Taurat biasanya mengutip pandangan rabi-rabi tertentu pada saat mengajar. Ada yang mengatakan, demikianlah kata rabi. Ada firman yang mengatakan. Tetapi saudara, Tuhan Yesus mengajar dengan otoritasnya sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Ada firman yang mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu. Tuhan Yesus mengajar dengan otoritasnya sendiri, saudara. Dan firman yang disampaikannya memiliki kuasa untuk mengubah hati dan kehidupan orang-orang lain. Mereka semakin takjub pada saat menyaksikan bahwa roh jahat pun taat kepada perkataannya. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat tersebut, saudara, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Atas kendali roh jahat yang ada di dalamnya, orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, Yesus orang Nazaret? Engkau datang untuk membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Tuhan Yesus menghardiknya, katanya, "Diam! Keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Markus 1 ayat 23 sampai dengan 26. Tuhan Yesus memperlihatkan kuasanya pada saat ia mengatakan kepada roh jahat itu apa yang harus ia lakukan, dan roh jahat itu pun taat kepadanya. Saudara-saudaraku, kita semua saudara dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah. Pertanyaannya saudara, bagaimana kita dapat mengajar dan berkata-kata dengan kuasa? Dari Injil hari ini ada 3 langkah untuk kita dapat mengajar dan berkata-kata dengan kuasa dari Allah. Yaitu saudara, yang pertama saudara harus ingat belajar kepadanya. Belajar pada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Sang Maha Guru. Tuhan Yesus tidak saja memanggil kita untuk menjadi orang yang percaya kepadanya saudara. Tetapi juga untuk menjadi murid-muridnya. Untuk bisa mengajar dan berkata-kata dengan kuasa seperti Tuhan Yesus. Kita harus terlebih dahulu menjadi muridnya. Dengan kata lain, kita harus berguru kepadanya. Dan langkah kedua saudara, beritakan Injilnya. Injil Kristus memiliki kuasa untuk mengubah manusia. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Dan manusia senantiasa berkutat dalam kubangan dosa karena mengikuti jalan dunia, mentaati roh jahat yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka, serta menuruti keinginan dan hawa nafsu kedagingannya. Efesus 2 ayat 2 sampai dengan 3. Berita Injil saudara membawa orang-orang untuk menyadari keadaannya yang berdosa dan anugerah keselamatan dari Allah di dalam Yesus Kristus, sehingga mereka dapat bertobat, percaya, diselamatkan dan mengalami hidup yang baru. Berita Injil berkuasa memperbaharui manusia dari dalam keluar. Dan langkah ketiga saudara, mengajarkan firman-Nya. Ingat saudara,
Firman Tuhan memiliki kuasa untuk menerangi. Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan memiliki kuasa untuk menumbuhkan. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Dan memberi hikmat, menuntun seseorang kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 2 Timotius 3 ayat 15. Serta saudara-saudara mengajar untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Mari saudara-saudara, kita mau selalu datang kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, yang memiliki otoritas, dengan mau belajar saudara dari Dia sebagai Sang Mau Guru kita yang baik, serta mau memperdalam akan firman yang diajarkan untuk kita beritakan kepada semua orang. Tuhan Yesus, beri hikmat dan kebijaksanaan kepada kami, agar kami mampu mempelajari firman Engkau dan menghidupkannya dalam kehidupan kami, sehingga kami pun mampu memberitakan berkat otoritas yang Engkau berikan kepada kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.